Jika kita diberi kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya itu adalah 10 cm, kita bisa menentukan panjang dari titik A ke titik C atau biasa disebut juga dengan diagonal sisi dengan rumusannya itu adalah panjang rusuk dikali akar 2. Kita juga bisa menentukan panjang titik A ke titik G yang juga disebut dengan diagonal ruang dengan rumusannya itu adalah panjang rusuk dikali akar 3. Ataupun kita juga bisa menentukan panjang titik A ke ruas garis HG yang dimana itu sebenarnya adalah panjang diagonal sisi A ke H. Dengan rumusannya itu adalah panjang rusuk dikali dengan akar 2. Nah, bagaimana jika kita diminta menentukan panjang titik A ke bidang BDHF? Mari kita sama-sama belajar cara pengerjaannya. Salam, berjumpa lagi dengan Pak Marvin dalam pembelajaran Matematika Wajib kelas 12. Hari ini kita akan mempelajari jarak titik ke bidang. Sebelum kita mempelajari tentang jarak titik ke bidang, kita harus pelajari dahulu tentang garis tegak lurus bidang. Nah, yang dimaksud dengan garis tegak lurus bidang itu adalah seperti pada gambar berikut. Nah, oke. Nah, garis tegak lurus bidang itu adalah garis yang harusnya dia tegak lurus terhadap dua garis yang saling berpotongan. Nah, dalam hal ini garis G itu tegak lurus terhadap bidang V itu dikarenakan garis G tegak lurus terhadap garis A dan garis B, di mana garis A dan garis B itu saling berpotongan. Oke, kita masuk ke dalam materi yang kita hari ini, yaitu adalah jarak titik ke bidang. Oke, nah peragaan kali ini akan menunjukkan jarak antara titik A ke bidang V. Ini mana jaraknya itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang V, di mana ruas garis itu dia tegak lurus ke bidang V. Oke. Nah, ruas garis yang menghubungkan titik A dan bidang V itu harus tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan. Nah, seperti terlihat pada gambar. Oke, kita langsung ke dalam contoh soal. Contoh yang pertama, diketahui kubus ABCD EFGH. Oke, dengan panjang rusuknya itu adalah 10 cm. Nah, kalian diminta menentukan jarak titik A ke bidang BDHF. Oke, mari kita sama-sama lihat cara penyelesaiannya. Nah, jarak titik A ke bidang BDHF itu diwakili oleh panjang A ke titik P. Karena apa? Karena AP itu tegak lurus dengan BD. Oke, AP tegak lurus dengan BD, di mana
AP itu adalah setengah dari diagonal sisi AC. Nah, AP adalah setengah dari diagonal sisi AC. Oke, maka rumusan diagonal sisinya itu adalah panjang rusuk dikali akar 2. Panjang rusuknya itu adalah 10, sehingga panjang AC itu adalah 10 akar 2. Karena AP itu adalah setengah dari AC, maka AP nilainya itu adalah 5 akar 2. Jadi jarak titik A ke bidang BDHF itu adalah 5 akar 2 cm. Oke, baik. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, diketahui limas segi 4 beraturan TABCD seperti terlihat pada gambar. Panjang A ke B itu adalah 8 cm dan panjang T ke A itu adalah 12 cm. Nah, kalian diminta menentukan panjang dari titik T ke bidang ABCD. Kita lihat penyelesaiannya bersama-sama. Oke. Jarak T ke bidang ABCD itu adalah jarak T ke perpotongan antara AC dan BD. Oke, kita lihat bahwa T itu dia tegak lurus terhadap BD dan juga AC, di mana titik potongnya itu adalah titik P. Oke, baik. Untuk hal ini kita akan menggunakan aturan Pythagoras. Oke, yang kita butuhkan itu adalah panjang dari sisi AP terus panjang dari sisi AT, sehingga kita bisa mengetahui panjang dari sisi TP. Oke, karena tujuan kita mau mencari panjang sisi TP, maka kita gunakan Pythagoras, di mana panjang sisi AT atau sisi miringnya itu sudah diketahui adalah 12 cm. Nah, sekarang bagaimana kita mau mencari panjang sisi AKP? Oke, nah kita sama-sama lihat bahwa AC itu adalah diagonal sisi. Ya, rumusan diagonal sisi itu adalah panjang rusuk kali dengan akar 2, di mana di sini alasnya itu berbentuk persegi dengan panjang rusuknya itu adalah 8 cm, sehingga panjang AC-nya itu adalah 8 cm atau 8 akar 2 cm. Oke, baik. Nah, sehingga panjang AP itu adalah setengah dari AC atau 4 akar 2. Oke, baik, AP sudah kita dapat. Sekarang tinggal kita mencari panjang TP menggunakan Pythagoras. Oke. Nah, TP itu adalah akar dari AT kuadrat kurang AP kuadrat. Karena AT-nya itu adalah sisi miring. Sehingga kita masukkan nilainya, AT-nya kita ganti dengan 12 dan AP-nya kita ganti dengan 4 akar 2, sehingga diperoleh 144 dikurangi dengan 32. Oke, 144 kurang 32 nilainya adalah 112. Sederhanakan menjadi 4 akar 7. Jadi jarak dari titik T ke bidang ABCD itu adalah 4 akar 7 cm. Oke, kita masuk dalam contoh yang terakhir, yaitu contoh yang ketiga. Nah,
diketahui kubus ABCD EFGH seperti terlihat pada gambar. Nah, kubus ini memiliki panjang rusuknya itu adalah 9 cm. Terus jarak dari titik C ke bidang BDG itu yang akan kalian cari. Oke, jarak dari titik C ke bidang BDG. Kita lihat sama-sama cara pengerjaannya. Jarak titik C ke bidang BDG itu sebenarnya adalah jarak dari titik C ke P, yaitu ruas garis yang dibuat melalui titik C dan tegak lurus terhadap DG. Maaf, tegak lurus terhadap GT. Oke, GT itu adalah perpotongan antara garis AC dan juga garis BD. Oke. Nah. Terus kita tarik garis dari C ke E di mana berpotongan terhadap garis GT pada titik P. Oke. Nah. CP itu adalah 1/3 dari CE. Oke. Di mana CE itu adalah diagonal ruang, kan? Rumusan diagonal ruang itu adalah panjang rusuk dikali akar 3. Sehingga CP itu adalah 1/3 dari CE, itu menjadi 1/3 dari 9 akar 3 atau 3 akar 3. Jadi jarak dari titik C ke bidang BDG itu adalah 3 akar 3. Demikian materi kita hari ini, yaitu jarak titik ke bidang. Kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Shalom.